Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang sedang menunggu pengumuman SKD akan masuk ke seleksi SKB CPNS dosen Kemdikbud 2023. Pada kali ini kita akan membahas soal persiapan untuk menghadapi SKB Kemdikbud 2023. Nah, saya akan sharing beberapa pengalaman berdasarkan pada seleksi SKB CPNS dosen di tahun 2021. Nah, nantinya saya juga akan memberikan beberapa konten mengenai apa saja sih contoh-contoh soal dari SKB CPNS yang berbasis CAT maupun berbagi tips soal micro teaching maupun wawancara. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar apa sih request kalian untuk mempersiapkan SKB CPNS dosen 2023. Nah, pada sesi ini kita akan membahas soal apa saja sih kisi-kisi dari SKB CPNS yang berbasis CAT maupun yang tidak berbasis CAT, dan juga bagaimana tips untuk bisa mendapatkan skor yang maksimal. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari jadwal pelaksanaan SKB yang ada di 2023, di mana pelaksanaan SKB non-CAT berdasarkan jadwal dari Kemendikbudristek itu pada tanggal 5 sampai 13 Desember 2023. Dan nantinya pelaksanaan SKB-nya dilaksanakan non-CAT terlebih dahulu atau wawancara dan micro teaching, baru kemudian dilaksanakan dengan CAT. Nah, ini berbeda dengan CPNS 2021. Kalau 2021 kita melaksanakan SKB CPNS yang berbasis CAT terlebih dahulu, baru kita melaksanakan micro teaching dan wawancara. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan menurut saya untuk menghindari subjektivitas yang dilakukan ketika wawancara atau micro teaching. Sehingga teman-teman harus maksimalkan untuk melaksanakan SKB yang micro teaching dan juga wawancara karena akan dilaksanakan sekitar 5 atau sampai dengan 13 Desember. Semoga tidak berubah jadwal ya. Kalaupun berubah, tetap formasinya adalah akan melaksanakan micro teaching dan wawancara terlebih dahulu, baru teman-teman melaksanakan berbasis CAT. Nah, apa saja sih kisi-kisinya? Kalau saya lihat di pengumuman Kemdikbud 2023, untuk SKB itu terdiri dari 4 ya yang berbasis CAT. Yang pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan juga dimensi psikologi. Kemudian tambahannya adalah wawancara dan juga micro teaching dengan menggunakan video conference atau misalnya menggunakan Zoom. Nah, empat empat dimensi ini sebenarnya yang untuk CRT-BKN sama dengan CPNS 2021. Saya belum menemukan spesifik kisi-kisi yang untuk 2023. Tetapi kurang lebih sama dengan 2021. Jadi kita akan membahas mengenai apa saja kisi-kisi misalnya etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Adapun saya memberikan tips untuk wawancara dan juga micro teaching. Nah, kalau untuk 2023, wawancara sendiri memiliki nilai ambang batas, yaitu adalah minimum 5 dan maksimalnya adalah 25. Untuk micro teaching juga sama, minimum 5 dan juga maksimumnya 25. Untuk 2023 masih tertulis untuk CATBK-nya adalah sesuai dengan ketentuan Panselnas. Sementara untuk 2021 saya akan sharing apa saja bentuk-bentuk passing grade yang ada di CAT BKN ini yang memuat 4 dimensi. Nah, di sini pelamar yang mengikuti SKB akan dinilai gugur apabila yang satu tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB CAT maupun SKB tambahan. Yang kedua, tidak memenuhi nilai ambang batas SKB tambahan yang ditentukan. Nah, kemudian tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian. Ini dia ketentuan untuk 2023. Kita sudah tahu ya kalau wawancara dan micro teaching ada ambang batasnya atau minimum passing date yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Jadi sekitar nilai ambang batasnya adalah 12,5 kalau dikonversi menjadi nilai ya di 12,5. Nah, jadi wawancaranya di sini disebutkan 30 menit, kemudian micro teachingnya adalah durasinya 20 menit. Biasanya micro teachingnya itu
kita gunakan 15 menit untuk menjelaskan materi dan 5 menit adalah tanya jawab dengan tim penilai. Nah, ini dia proporsinya teman-teman. Kita lihat kalau untuk 2021 proporsinya kalau untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu adalah 10%. Literasi bahasa Inggris 15%, penalaran dan pemecahan masalah sekitar 20%, dimensi psikologi 15%, wawancara 20%, dan micro teaching 20%. Jadi yang termasuk tinggi adalah pemecahan masalah, wawancara, dan juga micro teaching. Nah, ini dia beberapa kisi-kisi dari materi SKB berdasarkan dari pengalaman tahun 2021. Ini teman-teman yang akan kita bahas ke depannya setiap poin-poin dari kisi-kisi yang ada di CAT SKB 2021. Yang pertama, etika dan tridharma perguruan tinggi. Teman-teman, pertanyaannya tadi kita bisa lihat di sini. Pertanyaannya itu seputar tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ada juga soal aturan akademik, prinsip-prinsip pembelajaran, misalnya pembelajaran berbasis HOTS, misalnya pembelajaran berbasis project based learning, itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di etika dan tridharma perguruan tinggi. Adapun penggunaan IT dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar, metodologi riset atau penelitian, pengetahuan umum soal penelitian, publikasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemitraan, dan pengembangan desa mitra. Nah, ini adalah contoh-contoh kisi-kisi yang akan muncul pada SKB CBT. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman belajar etika dan tridharma perguruan tinggi, ini bisa menjadi modal teman-teman untuk menghadapi wawancara. Karena biasanya wawancara juga akan bertanya soal tridharma perguruan tinggi, aturan akademik, riset, dan lain sebagainya. So, nanti kita akan coba ya belajar untuk masing-masing kisi-kisi ini berdasarkan dari aturan-aturan dari Kemendikbud yang terbaru dan juga contoh-contoh soalnya. Yang berikutnya, literasi bahasa Inggris. Teman-teman, berdasarkan pengalaman, literasi bahasa Inggris itu rata-rata lah reading. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa dengan soal TOEFL, IBT, ITP, atau IELTS, itu biasanya teman-teman akan mudah untuk menjawab. Nah, literasi bahasa Inggris ini karena sifatnya reading, maka kita harus tahu nih tips-tips dalam reading ya. Kayak misalnya kita menentukan mana yang menjadi ide pokok, mana yang menjadi supporting argument, kemudian mana conclusion yang tepat untuk mengidentifikasi sebuah pernyataan. Nah, di sini ada berita, tajuk rencana, teks penjelasan ilmiah, kajian pustaka, teks pembahasan hasil penelitian. Memang konteksnya adalah tesnya sangat akademik konteks. Jadi, soal-soal yang muncul kayak misalnya seputar berita, seputar berita-berita ilmiah, kemudian kita diminta untuk menentukan ide pokok dan kajian pustaka. Kalau teman-teman biasa membaca jurnal, ini tidak terlalu bermasalah. Namun memang salah satu tantangannya adalah teksnya itu sangat panjang dan teman-teman harus mengetahui strateginya. Nanti kita akan belajar ya, kita akan melihat beberapa contoh misalnya di TOEFL dan kita mencoba untuk mempersiapkan di SKB Kemdikbud 2023. Yang berikut adalah penalaran dan pemecahan masalah. Pada sub penalaran dan pemecahan masalah, peserta akan diuji yang pertama adalah critical thinking, mengukur kemampuan mengidentifikasi masalah, analytical thinking, di mana kemampuan menghubungkan satu informasi dengan informasi lain atau sebab akibat, creative thinking, kemampuan mencari alternatif solusi, strategic thinking, kemampuan untuk memprediksi suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Nah, sebagai pengalaman, penalaran dan pemecahan masalah ini, teman-teman nanti akan dikasih misalnya sebuah data. Di tahun 2021 misalnya COVID-19 itu sekian gitu ya dibanding tahun 2020. Kemudian teman-teman nanti disuruh untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat untuk data di atas adalah, nah, jadi teman-teman nanti belajar untuk strategic thinking, creative thinking. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh soalnya. Kemudian dimensi psikologi ini kayak TKP. Jadi nilainya itu kalau misalnya benar 5 dan
ada poin ya berjenjang 5, 4, 3, 2, 1 persis seperti TKP. Tapi yang sebenarnya ditanyakan itu adalah soal 5 hal. Integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, kemudian kompetensi sosial. Jadi biasanya teman-teman nanti akan ditanyakan seputar integritas, kejujuran. Misalnya teman-teman mendapatkan jadwal mengajar. Namun di tengah-tengah jadwal mengajar tersebut teman-teman juga mendapatkan surat untuk melaksanakan surat tugas di luar kota. Apa yang teman-teman lakukan? Maka teman-teman harus melakukan bahwa jangan sampai kelas tersebut adalah menjadi korban ketika teman-teman harus melaksanakan tugas. Jadi usahakan dalam jadwal adalah ada solusinya. Misalnya teman-teman menunjuk asdos untuk tetap masuk kelas atau teman-teman mengganti dengan project based learning. Itu akan menambahkan poin teman-teman untuk mendapatkan nilai 5. Kemudian nanti keunggulan personal. Nanti kita akan belajar 5 kompetensi ini teman-teman ya. Yang paling penting untuk menjawab soal ini adalah teman-teman memposisikan diri teman-teman sebagai pendidik, sebagai dosen, dan teman-teman memiliki integritas berdasarkan pada core value yang dimiliki oleh ASN. Dan juga biasanya ketika saya menjawab soal ini, saya mengutamakan upaya untuk membangun kolaborasi dengan pihak lain. Karena saat ini Kemdikbud itu punya banyak program di mana program-program tersebut harus melaksanakan kerjasama dengan Dudi, kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan masyarakat sekitar. Nah, teman-teman harus menjawab konteks soal tersebut adalah membangun sebuah kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian wawancara. Wawancara tadi dilaksanakan dengan menggunakan Zoom atau video conference. Kemudian waktu sekitar 15 sampai 20. Wawancara biasanya akan ditanyakan soal pengalaman pribadi, pengalaman publikasi, pengalaman organisasi, dan penguatan kerjasama tim. Wawancara dilakukan juga untuk menanyakan komitmen dari peserta. Teman-teman, biasanya Kemdikbud juga akan membahas soal isu-isu misalnya tentang penguatan IKU universitas, tentang pembelajaran kolaboratif, inovasi. Nah, itu harus teman-teman kuasai agar teman-teman bisa menjawab pada subteks wawancara. Yang berikutnya adalah micro teaching. Micro teaching juga sama, dilakukan secara daring. Peserta biasanya diberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mempresentasikan materi perkuliahan. Nah, saran saya adalah sebelum SKB atau teman-teman sedang menunggu pengumuman dan merasa yakin dengan nilai SKD kemarin, siapkan saja bahan ajar dan RPS. Ini akan membantu teman-teman untuk melaksanakan micro teaching agar nantinya kalau teman-teman diumumkan lolos untuk pelaksanaan ikut SKB masuk farmasi, teman-teman sudah siap dengan bahan ajar dan NPS. Sekarang mungkin dipikirkan kira-kira mata kuliah apa ya yang saya paling kuasai dan menurut saya ini adalah bagian permintaan dari saya. Yang berikutnya adalah memiliki materi yang sesuai dengan minat dan paling dikuasai. Teman-teman jangan milih yang muluk-muluk materi yang teman-teman tidak kuasai, yang biar terlihat keren. Tapi lebih baik materi yang sederhana, tapi teman-teman bisa memvisualisasikannya dengan video, dengan gambar, dengan kuis. Kemudian materi yang teman-teman pilih juga jangan materi pertama atau materi terakhir. Pilih materi-materi pendalaman seperti pertemuan ke-8, pertemuan ke-7, atau pertemuan ke-5. Jangan pilih materi-materi yang sifatnya adalah perkenalan. Nah, ini dia kalau di CPNS 2021 ada passing grade-nya. Jadi selain di SKD, di SKB juga ada passing grade. Kalau tadi yang 2023 kan sudah diumumin ya wawancara dan praktek mengajar itu ada passing grade-nya. Nah, kita lihat kalau etika dan tridharma perguruan tinggi waktu zaman saya 2021 itu juga ada passing grade-nya. Ada 20 soal dan teman-teman itu harus menjawab 4 benar gitu ya. Karena nantinya ambang batasnya itu adalah 4. Kemudian literasi bahasa Inggris juga teman-teman harus benar 4 soal. Penalaran dan pemecahan masalah menurut saya termasuk yang paling mudah dalam soal ini. Teman-teman harus benar 8, usahakan untuk benar 20. Dimensi psikologi maksimalnya adalah 200 poinnya dan teman-teman harus memperoleh ambang batasnya sekitar 136. Termasuk yang cukup banyak ya karena jumlah soalnya adalah 40. Tapi menurut saya ini tidak sulit apabila teman-teman sudah terbiasa menjawab soal-soal TKP. Kemudian wawancara, tadi sama ya dengan 2021, minimalnya adalah 5, maksimalnya adalah 25.
dengan ambang batas skor kalau dikonversi adalah 12 poin. Nah, bobotnya memang yang paling tinggi pengenalan pemecahan masalah, wawancara, dan praktik mengajar. Solusinya adalah atau strateginya teman-teman harus mengerjakan pengenalan pemecahan masalah itu harus benar semua. Kenapa? Karena ini akan membantu nilai dari teman-teman. Yang berikutnya adalah gimana sih konversi antara nilai SKD dan SKB. Nah, saya lihat di tahun 2023 proporsinya adalah untuk SKD 40% dan SKB adalah 60%. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau nilai SKD-nya tidak tidak setinggi teman yang lain. Saran saya adalah teman-teman harus memaksimalkan di 60% SKB ini. Gitu ya. Kemudian teman-teman jangan khawatir, banyak juga yang nanya, Kak gimana ya kalau misalnya ada yang mendaftar formasi itu dia sebelumnya sudah mengajar di kampus tersebut. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman mendapatkan nilai tinggi, teman-teman sebenarnya bisa juga menaklukkan orang dalam. Ya, jadi sekarang itu benar-benar sifatnya adalah sportivitas, mungkin dinilai wawancara atau micro teaching, tapi saya yakin selama teman-teman mempersiapkan dengan baik dan mempresentasinya dengan luar biasa, teman-teman pasti bisa mengalahkan dari CPNS yang memang berasal dari kampus yang teman-teman tuju. Oke, itu dia teman-teman bagaimana seleksi dan juga kisi-kisi dari SKB 2023 dan kita belajar dari SKB 2021. Kedepannya saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal dan juga apa saja yang harus dipelajari dalam SKB. Tetap semangat semuanya, semoga masuk ke SKB ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.